Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di webinar seri ketiga ini. Jadi saat ini kita akan mendengarkan paparan hasil kegiatan magang PKL di Kebun Raya Purwodadi oleh Aprilia. Nah, Mbak April ini nanti akan memaparkan tentang kelimpahan bakteri di kolam di Kebun Raya Purwodadi, pada beberapa kolam di Kebun Raya Purwodadi. Untuk memulai kegiatan WRIS ketiga, webinar ekologi lingkungan Research Internship Series yang ketiga ini, mungkin teman-teman bisa open kamera untuk foto bersama terlebih dahulu. Dan sekalian kita mulai WRIS ketiga ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman bisa open cam, kita foto bersama. Oke, kalau begitu saya akan hitung. Kalau tidak ada yang open cam lagi, ini saya akan hitung untuk foto. Cuman ada April, ada Alvin, yang lainnya mereka bisa Safa, Nur. Saya tunggu open cam-nya. Kalau tidak, ini saya hitung mundur 3. Nah, Safa. Oke. 3, 2, 1. Nah, terima kasih semuanya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan paparan dari April terkait keanekaragaman bakteri di kolam Kebun Raya Purwodadi. Silakan, April. Share screen, Pak. April bisa share screen? Oke, siap. Oke, sudah kelihatan April. Silakan. Masih mute, April, masih mute. Baik, apakah sudah terlihat? Apakah suara saya juga terdengar dengan jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Rahmawati. Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Saya adalah salah satu mahasiswa yang melaksanakan magang PKL di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan. Ini adalah presentasi dari hasil PKL saya dengan judul Kelimpahan dan Karakterisasi Koloni Bakteri pada Kolam di Kebun Raya Purwodadi. Nah, pembahasan yang akan saya sampaikan, pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan penelitian. Mohon maaf. Kemudian
Yang kedua ada metode penelitian yang menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan yang mencakup tentang hasil yang didapat selama penelitian beserta analisisnya. Yang terakhir ada penutup, kesimpulan, dan juga saran untuk penelitian yang selanjutnya. Pertama ada pendahuluan. Jadi di sini ada air dan juga bakteri. Jadi air adalah sesuatu yang kita tahu kalau misalnya air ini sumber daya alam yang penting bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang nggak bisa diganti oleh senyawa lain. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung sehingga penyediaan air untuk kebutuhan menjadi prioritas utama. Nah, sedangkan untuk bakteri sendiri ini kan seperti yang kita tahu bahwa terdapat beragam jenis makhluk hidup yang kita tahu secara ilmiah itu dibagi sebanyak 6 kingdom. Ada hewan atau animalia, tumbuhan atau plantae, jamur, kemudian ada chromophyta, protozoa, dan juga bakteri. Jadi bakteri adalah salah satu kingdom makhluk hidup yang memiliki sebagian besar memiliki sifat patogenitas bagi manusia, akan tetapi banyak juga yang memiliki manfaat seperti bakteri yang ada di dalam yang bisa didapatkan di pencernaan manusia misal, atau juga selain itu ada juga bakteri yang bisa patogen tetapi memiliki manfaat yang penting bagi lingkungan. Akan tetapi ya semua bakteri itu bisa hidup di satu parameter lingkungan yang sama. Jadi tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk mengetahui kelimpahan dan karakterisasi morfologi koloni bakteri di kolam yang ada di kebun raya Purwodadi, di mana masing-masing kolam yang ada di kebun raya Purwodadi ini memiliki beberapa parameter fisika dan kimia yang berbeda. Nah, pertama-tama seperti yang kita tahu bahwa secara geografis kebun raya Purwodadi ini terletak pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut dengan topografi datar sampai bergelombang. Di sini kondisi lingkungannya ini sesuai dengan fungsi dari kebun raya Purwodadi sendiri, yaitu untuk mengoreksi tumbuhan yang hidup di dataran rendah kering. Jadi memang lingkungannya itu, iklimnya itu dominan panas, dan juga ini memiliki pengaruh untuk kehidupan dari bakteri-bakteri yang ada di kolamnya. Nah, selanjutnya ada kondisi kolam. Jadi kolam-kolam di sini ini memiliki fungsi untuk menumbuhkan atau merawat beberapa jenis tumbuhan akuatik. Yang tadi sudah kita lihat video yang ditampilkan di awal bahwa ada beberapa jenis. Nah, akan tetapi di masing-masing kolam ini terdapat jenis yang berbeda dengan jumlah yang berbeda juga. Seperti pada kolam nomor 1, ini dihuni oleh satu jenis tumbuhan akuatik, yaitu nymphea. Akan tetapi kolam 1 ini dinaungi oleh pohon dengan genus Ficus. Kemudian di kolam kedua ada berbagai macam dan juga dinaungi oleh tumbuhan. Nah, kebanyakan memang dinaungi oleh dahan-dahan tumbuhan. Akan tetapi ada juga yang tidak, seperti kolam 5 dan kolam 6. Akan tetapi mereka ini juga ditumbuhi oleh tumbuhan akuatik yang hidupnya di dalam air, seperti hidrilla atau
hidrilla sama ya seperti tumbuhan yang sama dengan hidrilla. Nah, berbeda dengan kolam 7, 8, dan juga 10, ini ditumbuhi oleh tumbuhan Piscia staphylotes yang tumbuhnya ada di permukaan air, sedangkan di kolam 8 ditumbuhi oleh tumbuhan Lemna minor, dan juga kolam 10 juga sama, Piscia staphylotes sama Nymphea rubra. Sebelum lanjut ke prosedur, di sini ada beberapa alat-alat yang digunakan selama penelitian, yakni autoclave dan oven sebagai alat sterilisasi basah dan juga kering. Kemudian laminar airflow, kemudian gelas sampel untuk menampung sampel air kolam, gelas ukur. Kemudian di sini ada juga beberapa peralatan untuk menghitung parameter lingkungan. Kemudian tabung reagen untuk membuat media, timbangan untuk menimbang media, spatula untuk mengambil media, ada gelas ukur laboratorium untuk mengukur banyaknya cairan yang diperlukan, tabung reaksi dan tabung reaksinya, kemudian mikropipet, blue-tip, beaker glass, Bunsen, cawan Petri, hot plate, magnetic stirrer, dan juga ada satu yang belum tercantum, beberapa yang belum tercantum, diantaranya ada alkohol 70%, kemudian pemantik, tisu, dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan selama penelitian ada media PCA, sampel dari masing-masing air kolam, dari kolam 1 sampai 10, kemudian aquades, dan juga laboratorium parafilm. Nah, masuk ke metode penelitian. Yang pertama, kita melakukan sampling dan juga sterilisasi alat dan bahan. Sampling ini dilakukan 2 kali di lokasi kolam yang memiliki pancaran sinar matahari yang cukup, atau sehingga bisa dikatakan bahwa suhu yang diambil ini adalah suhu yang rata untuk semua kolam. Kemudian ditampung di wadah di gelas kaca, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Kemudian dilakukan sterilisasi alat dan bahan untuk menghindari kontaminan oleh bakteri yang lain. Kemudian setelah sampel air kolamnya didapatkan, dilakukan serial dilution atau pengenceran bertingkat suspensi dengan cara mengambil masing-masing 1000 mikroliter air sampel, kemudian dicampurkan dengan 0,9 ml aquades steril hingga pengenceran ke 10⁻³ untuk semua sampel air kolam. Kemudian setelah dilakukan serial dilution, dilakukan kultivasi atau penanaman suspensi hasil serial dilution setelah media ini yang tadinya selama ditunggu matangnya ini ditunggu hingga ke suhu 50 derajat Celcius, kemudian dicampurkan dengan cara metode pour plate, yakni mengambil sekitar 1000 mikroliter suspensi yang didapatkan hasil serial dilution tadi, yang kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri, kemudian ditambahkan media yang hangat tadi. Kemudian setelah itu dicampurkan dengan cara diletakkan di atas meja kerja dan digoyangkan hingga membentuk angka 8. Nah, setelah itu cawan Petri ditutup dengan menggunakan laboratorium parafilm dan dilakukan inkubasi selama 24 jam di dalam suhu ruang.
Kemudian setelah dapatkan hasilnya 24 jam tadi, dihitung jumlah koloninya menggunakan metode TPC dan dianalisis karakteristik morfologi dari masing-masing hasil isolat. Untuk hasil kelimpahannya, ini didapatkan yang paling banyak didapatkan adalah pada sampel kolam 8, dan yang paling sedikit didapatkan pada sampel kolam nomor 1. Nah, ini adalah hasil informasinya. Dengan yang pertama ada karakter dengan bentuk rizoid, kemudian berwarna putih. Ini dari samping elevasinya cembung, kemudian yang lainnya ini adalah dengan bentuk bulat, putih, dengan tepi licin, dan juga elevasinya cembung dan juga datar. Nah, ini adalah koloni yang berhasil diisolasi. Nah, ini adalah pembahasannya. Dari kelimpahannya ini pengaruh pH ini sangat berpengaruh karena bakteri ini dapat hidup di antara pH 5,3 sampai 7,5. Sedangkan di kolam kebun raya sendiri ini memiliki rata-rata pH 7,4 yang mana bisa mendukung pertumbuhan dan kehidupan bakteri yang ada di kolam. Kemudian juga dipengaruhi oleh suhu, di mana suhu yang optimal untuk pertumbuhan bakteri adalah 37. Akan tetapi suhu yang dimiliki di kolam ini sekitar 26 sampai 36,2 derajat Celcius, di mana suhu ini mendukung untuk pertumbuhan bakteri mesofilik. Kemudian untuk karakterisasi koloninya merupakan koloni yang diamati secara makroskopis yang sifatnya umum. Apalagi kan media yang digunakan tadi adalah TPC, jadi semua jenis bakteri masuk ke dalam isolat tersebut dengan karakter yang umum seperti yang tadi, karena beberapa literatur menyatakan bahwa memang karakter koloni yang diisolasi secara makroskopis itu rata-rata berbentuk seperti itu. Kemudian diduga merupakan jenis mikroorganisme yang memiliki peran sebagai bioindikator dan remediasi lingkungan, disebabkan karena lingkungan tempat hidupnya ini memiliki nilai pH yang berubah-ubah, di mana salah satu literatur menyebutkan bahwa semakin banyak aktivitas dari nitrifikasi bakteri yang ada di lingkungan itu, semakin lama akan meningkatkan nilai pH, akan tetapi nantinya akan berangsur mendekat ke arah nilai netral. Nah, untuk penutupnya di sini adalah kesimpulan. Jumlah koloni terbanyak ditempatkan pada sampel kolam nomor 8 dengan jumlah total koloni sebanyak 9,5 kali 10 pangkat -4 CFU per mili, dan kemudian jumlah yang paling sedikit didapatkan dari isolasi sampel kolam nomor 1 dengan total koloni sebanyak 6 kali 10 pangkat -4 CFU per mili. Karakter dengan dominasi paling banyak adalah koloni bulat licin, berbentuk bulat dengan tepi licin, elevasinya cembung, warna putih, dan juga berukuran kecil. Nah, saran untuk penelitian kedepannya adalah untuk melakukan identifikasi morfologi secara mikroskopis dengan membuat apusan yang kemudian dites gram bakterinya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sangat menarik, karena ini kalau bagi teman-teman ekologi yang suka ke lapang, ini memang
kurang suka ke lab, cuman dengan datanya April, maka kita tahu bahwa keanekaragaman atau diversitas atau kelimpahan bakteri, khususnya koloni bakteri di kebun, di kolam, di perairan itu ada, dan data ini menurut saya sangat bagus. Jadi luar biasa April. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sedikit saran atau masukan buat ke depan untuk riset yang terkait mikrobiologi, explore. Saya izin bertanya Pak Hani. Oh ya. Jadi gini April, makasih ya atas penjelasannya. Tadi kan kamu bilangnya di kolam yang paling rendah itu kolam nomor 1 ya, sedangkan yang paling tinggi itu kolam nomor 8 ya. Nah itu kira-kira kenapa ya? Nah maksudnya apakah karena dipengaruhi apa aja gitu? Apakah semakin sedikit tumbuhannya itu semakin besar koloninya atau bagaimana itu kira-kira kenapa? Apa yang membedakan antara kolam 1 dan kolam 8 sehingga terkecil di kolam 1 atau terbanyak di kolam 8? Gitu April, makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Jadi di kolam 1 ini kan dia kan dihuni oleh beberapa ikan sama satu jenis tumbuhan nymphea kan. Nah, ini akan tetapi suhu dari kolam ini tuh yang paling rendah. Nah, karena dia memiliki suhu yang paling rendah ini, jadinya kan aktivitas bakteri dengan suhu optimal itu kan sekitar 37 derajat. Nah, dari suhu yang rendah tadi dan juga intensitas cahaya yang sangat rendah tadi juga, kolam 1 ini nih memiliki suhu yang rendah tadi. Nah, dia ini tidak bisa mendorong aktivitas dari bakterinya. Jadi suhu juga memiliki peran penting. Jadi semakin tinggi suhunya juga nanti akan semakin meningkatkan aktivitas dari mikroba yang ada di dalamnya juga. Oh, oke April. Berarti setahu saya kalau di kolam 1 itu banyak ikannya ya, sedangkan kalau di kolam 8 itu kurang banyak ikannya. Nah, itu apakah berpengaruh terhadap jumlah koloni bakteri? Iya, karena kan di kolam 8 ini lebih banyak tumbuhan yang mana aktivitas dari dekomposisinya ini lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk yang ada di kolam nomor 1 ini kan ikan. Nah, ini dari aktivitas dekomposisi bakterinya sendiri ini lebih kecil, akan tetapi bisa tinggi karena adanya proses nitrifikasi. Tapi dari yang saya baca itu memang lebih tinggi yang memiliki aktivitas dekomposisi bakteri yang banyak, apalagi kan jumlah organisme yang ada di kolam nomor 8 ini kan juga lebih banyak daripada yang ada di kolam nomor 1. Oh iya, oke. Terima kasih April atas penjelasannya. Sudah Pak Roni, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alvin, terima kasih April. Karena ini saya tidak akan membuka kesempatan bertanya ke teman-teman yang lain karena kita sudah terbatas waktu. Mungkin kita cukupkan untuk webinar series yang ketiga ini dengan paparan April tentang kelimpahan bakteri, koloni bakteri. Sampai di sini. Akhirul salam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita tutup dengan pertemuan waris ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin.